Yo, WhatsApp kalian para wibu-wibu, balik lagi sama gue Padman. Nah, kali ini gue bakal ngebahas soal Limbus lagi. Yes, video ini sebenarnya buat lo pada yang coba Limbus, terus udah seminggu 2 minggu main, cuma lo masih bingung. Kalau gue pengen lihat ID bagus, apa identity itu bagus atau enggak, yang dilihat tuh apa? Apakah skillnya, apakah pasif, apa attack powernya? Sebenarnya gampang. Yang harus dilihat itu ada beberapa hal. Yaitu satu, lo harus tahu dia itu masuk ke role mana. Cara lihatnya gampang. Lo ke ID-nya, lo lihat contoh ini. Gue pakai base Faust, LCB Faust. Yang pertama jelas itu harusnya ini, stats ini. Health-nya berapa, speed-nya berapa, terus defense-nya berapa. Cuma ini nggak terlalu penting. Penting cuma nggak terlalu. Terus lari ke sini ke apa namanya, baru skillnya. Kalau misalkan dia, singkat gue, di atas 170 itu dihitungnya udah tanky banget, berarti dia bisa makan attack lumayan banyak, tapi tergantung stagger barnya. Terus kita harus lihat skillnya. Di Limbus itu ada beberapa hal yang harus lo ketahui, yaitu koin itu penting. Makin banyak koin, lu bisa kelas makin banyak. Kelas itu basically di mana saat dua skill beradu buat siapa yang menang. Buat yang menang bakal ngasih damage. Kenapa gue bisa penting? Karena di Limbus itu ada beberapa, ada koinnya banyak. Ada yang dari single koin kayak gini, ada yang 2 koin, ada yang 3 koin, ada yang 4 koin. Contohnya coba gue cari si Iseng punya nggak 4 koin? Nggak, Iseng punya 3. Apa kamu punya 4? Tidak, lu punya 3. House? Nope. Oh, si ini mana? Nah, 3. Singkat gue 4 deh. Mana sih? Ryosho. Nah, 4 koin atau 5 koin. Ini paling tinggi. Nggak ada setinggi ini. Rip space-nya Don Quixote itu skill dengan koin paling banyak di sebuah game. BTW ini gue pakai Limbus Kusogi. Kalau misalkan lu pada mau cek ID yang lu nggak punya atau apa, dari sini aja. Terus ini juga banyak hal-hal yang bisa lo cek. Kalau misalkan lu pengen cek musuhnya atau railway atau semacamnya, di sini ya, di sini lengkap. Update-nya mungkin bakal telat. Mereka update kalau salah agak telat, kayak sehari 2 hari, cuma bakal diupdate terus. Nah, terus kenapa ini penting? Karena cara lo ngitung siapa yang bakal menang di case itu gini. Setiap skill itu punya base power. Kalau di sini 4. Nah, koinnya 1. Di sini ada koin power plus 7. Kalau misalkan Faust ngeroll head atau kepala di koinnya, ini 4 tambah 7. Jadi totalnya ada 11. Nah, kalau musuhnya di bawah 11, ya Faust menang. Begitu juga buat skill yang ini. Ini base-nya 5. Nah, terus ininya ada 2. Berarti plus 4-nya 2 kali. Berarti ini total ini bisa sampai 13. Nah, ini apa yang ada tanda pedangnya ini? Ini namanya offense level. Semuanya punya. Cuma di sini kurang jelas. Kalau di game itu seingat gue lebih gampang lihat ya. Di sini plus 6 ya offense levelnya. Kalau Don Quixote ini plus 3 seingat gue offense level. Jadi offense level itu setiap 3. Jadi dibandingin sama musuh, skill musuh. Kalau misalkan offense musuh 40 dan misalkan kita pakai Don Quixote di sini sebagai contoh, Don Quixote sini 43. Berarti lebih 3. Nah, itu bakal dapet koin, gue lupa koin power apa class power plus 1. Jadi ntar ini yang seharusnya ini jadi cuma berapa ini? 5 plus 6 11 bisa jadi 12. Nah, balik lagi ke Faust. Terus juga evade atau defensive skill. Defensive skill itu ada 3 jenis. Ada evade, defense, sama counter. Yang guna itu evade. Defense sama counter ada gunanya. Cuma buat beberapa ID khusus doang, ID titik khusus yang emang punya benefit. Tapi kebanyakan yang paling guna itu adalah evade. Terus pasif juga penting buat
team building. Kenapa? Karena kalau lo masuk ke dalam sebuah stage, bukan cuma 6 orang doang yang lo bawa, tapi sisanya itu ada, cuma mereka ada di bench. Nah, lo harus tahu pasif apa, ini pasif yang atas ini yang di fill, yang berarti ini pasif nyala kalau dia itu dibawa di battle. Kalau yang atur lagi itu kalau dia lagi di belakang, lagi di bench, nggak dipakai. Nah, itu harus diperhatiin apakah ini guna buat di tim lu atau enggak. Kalau enggak, ya cari yang guna. Misalkan cari pasif lain yang ngasih lo SP atau kasih pasif yang ngasih damage. Ya pokoknya cari pasif yang bakal ngasih lo benefit walaupun lo nggak bawa mereka. Terus juga ada beberapa ini ada beberapa type of effect. Kayak contoh di sini ada on hit, berarti kalau attack-nya kena, dia bakal lakuin apa yang di sini. Kalau di sini paralysis. Terus di sini ada head hits, berarti kalau dia roll head, efek ini bakal ke-trigger. Sorry. Terus ada tail hit, itu kalau tail baru efeknya trigger. Terus ada on crit, contohnya coba kita pakai Donkey, ada nggak on crit? Nah, nih Don Quixote punya namanya on crit. Jadi penting juga. Terus ada kayak after attack, berarti setelah attack-nya selesai baru jalan apa yang disebut. Kalau di sini slash up. Terus ada juga before attack, contohnya itu kayak Lobotomy Remnant Faust. Bisa ada combat start. Ini juga penting nih. Combat start itu basically di saat lu udah chaining skill, terus lu pencet tombol yang di sebelah kanan itu yang buat mulai battle-nya, mulai nyerangnya. Disitulah dimana combat start itu nyala. Terus ada clash loose, dimana itu bakal nyala saat lu kalah dalam clash ke triggernya. Terus ada on use, itu dimana kalau lagi pas dipakai efeknya baru nyala. Beda sama combat start. Jadi combat start dulu nyala, abis itu on use. Itu apa ya, flow-nya. Terus seinget gua ada satu lagi on kill juga ada. Kalau on kill tuh pasti kalau misalkan ngebunuh efeknya baru jalan. Terus seinget gua, coba gue cek dulu. Seinget gua ada satu lagi. Nah, kayaknya cuma itu aja, tapi kebanyakan banyak yang kayak gini. Ada beberapa. Ini terutama yang paling baru, mungkin karena baru jadi agak pusing lo ngeliatnya. Ini bakal gue kasih contoh, cuma nggak sekarang. Abis ini. Ini yang lebih gampangnya aja gue kasih taunya. Jadi cara ngebaca skillnya gini. Ini Don Quixote W Cleaner Agents update 4 level 40. Skillnya bunyinya gini dibacanya. Kalau Don Quixote punya 5 charge, coin power plus 2. Berarti ini yang 6 jadi 8. Jadi 5 plus 8 itu jadi 13. Belum dihitung sama offense levelnya dan segala macamnya lagi. Nah, habis itu skill 2-nya kalau misalkan punya 7 dapat 1. Berarti ini yang 4 jadi 5. Jadi ini 19. Nggak bisa roll sampai 19. Terus bakal dapat efek ini kalau kondisinya ketemu. Kalau berarti ini harus nge-hit, ini harus head. Nah, ini salah satu mekanik yang bakal banyak banget dipakai buat orang yang punya charge atau tremor. Kebanyakan sih mereka. On use, spend. Berarti resource yang lo dapetin dari ini dan 2 ini bakal dimakan sama skill 3-nya buat dapetin 4 coin power. Nah, berarti ini yang tadinya cuma 1 plus 2, yang max-nya cuma 11, ini tambah 4, jadi ini 6. Berarti ini 6 kali 5, 30, 31. Rolling skill 3. Nah, ini biasanya bagus buat ngasih damage atau nge-crashing.
clashing apa? Karena banyak banget musuh yang rollingnya itu nggak normal. Contoh, eh coba gue cari game. Kadang udah masuk belum? Oh, abnormality deh, abnormality biar gampang. Oh, pakai masuk sini kali ya. Contoh deh, Drifting Fox. Seingat gue punya skill rolling yang sadis. Ini ya, ini 12 plus 8. Ini berapa tuh? 20 rolling. Lu bisa kelas pakai ini. Itu fungsinya skill-skill yang ceilingnya gede. Selain buat damage, buat kelas-kelas yang kayak tadi. Sebenarnya bisa aja pakai ego, karena ego itu kan rollingnya gede. Cuma masalahnya sama ego, kalau misalkan lo sekali kena tails dan base-nya itu rendah daripada market head, itu bakal problem. Jadi sometimes kalau misalkan itu ya egoin aja supaya lo menang. Tapi kalau enggak ya lo bisa pakai kayak gini, pakai Don Quixote. Nah, ini versi normalnya, skill kebanyakan kayak gini. Ada beberapa yang mungkin ini ganti ini kayak poise atau semacamnya. Tapi yang mau gue kasih tahu itu ini. Orang kayak Pekat Captain Ismail sama Blade Lineage Mentor Musso. Kenapa? Sama ini Little Sister Middle Little Sister Dawn kalau nggak salah. Kenapa? Mereka punya skill yang bacaannya tuh bisa bikin bingung orang. Kenapa? Contoh ya, aku pakai Ismail aja, jadi gue nggak bakal ngasih lihat Mersault atau Don Quixote, tapi gue bakal pakai ini. Kenapa? Lo harus bacanya teliti. Combat start, apply defense level up. Berarti mereka buat dua orang yang di samping Ismail. Jadi kalau misalkan lo lihat dashboard ya, kalau lo lihat ikonnya Ismail, sebelah kirinya siapa, sebelah kanannya siapa, itu yang bakal dapat buffnya. Terus nggak terus kesama, nggak, anggaplah lo punya 6 orang. Ini Ismail. Yang dapat buffnya cuma 2 ini. 3 ini kagak. Dan dapat jadi cuma 2 ini. Ismailnya nggak dapat. Yang dapat cuma sebelahnya doang. Abis itu next turn, sesuai apa di sini, bakal ribet kalau lo nggak ngerti bahasa Inggris. Basically skill itu tuh dibilang kalau skill slot sebelah kiri temen lo yang di sebelah kiri lo itu bakal dapat aggro sesuai berapa banyak resonance, highest resonance. Resonance itu apa? Kalau misalkan lo pada nge-skip tutorial ya, mungkin lo nggak tahu. Basically di mana dua skill dengan warna yang sama ada sebelahan. Itu namanya resonance. Kalau ada 3 itu absolute resonance. Fungsinya apa? Nambah offense level, seingat gua. Supaya lo bisa nge-clash lebih bagus. Nah, di sini ada teks nih, teks yang penting. Kalau misalkan 4 highest A resonance berarti bisa apa aja, apply protection buat ally, buat teman kita yang punya aggro, yang tadi kita kasih aggro. Terus ada yang kayak gini, skill 2-nya combat start, apply 3 level up to 2 ally adjacent to the dashboard. Offense level berarti plus 1 class power. Nah, kalau misalkan lu punya resonance apapun, itu bakal dapetin 20% chance buat dapat access attack. Access attack itu apa? Gak bakal gue kasih tahu, mungkin gue kasih tahu ntar pas gue bikin kayak team segment. Tapi pokoknya ini bikin Ismail ngasih tahu orang yang di sebelah kanan dia buat nyerang musuhnya unopposed. Jadi nggak nge-clash, nggak apa, langsung attack aja. Nah, di sini ada dua teks yang kayak di atas nih. Ini kan 4
highest A resonance. Di bawah sini ada dua skill, ada dua deskripsi. Kalau misalkan itu A resonance-nya apa aja, itu bakal dapat damage up plus 2 buat ally yang ini, yang dapat SS attack. Tapi kalau misalkan itu pride, which is yang biru ini, dia bakal dapat pride power up, which mean skill pride-nya bakal dapat power. Terus ada juga kayak gini nih, yang mungkin bakal banyak banget lo lihat di beberapa kayak Captain Ismail, Blade Lineage Merceau, uh, Piero Piero Ryoshu, Hokonglu, itu bakal ada kayak gini. Deal more damage based on target missing HP. Ini ada ya tadi, ada di beberapa ide yang gue bilang tadi. Fungsinya apa? Ini supaya lu bisa nge-close battle lebih cepat lagi dari seharusnya. Karena banyak istilahnya apa ya? Musuh yang resistable dan lu nggak bisa senak jidat nyerang partnya. Ini bakal ngebantu banget karena scaling ini bakal ngebantu buat makan HP yang tebel dari musuh tersebut. Gue sering banget pakai yang kayak gini-gini buat beberapa hal. Terus banyak kayak skill yang kayak gini. Sekarang mulai banyak unit yang punya lebih dari satu pasif. Jadi mereka punya 2 on pasif, tapi itu biasanya disimpan buat orang yang disebutnya kapten dari sebuah grup. Contohnya Kapten Ismail, Blade Lineage Merceau, mereka punya pasif lebih dari 1, bisa sampai 2 atau 3. Kalau di Ismail di sini punya 2. Ini pasif normalnya dia yang kalau misalkan dia ngebunuh orang, bunuh musuh, dia bakal dapat poise, dapat status baru, terus dia bisa nge-heal SP-nya sendiri, terus dia bisa nyebarin poise dan ngasih pierce power up next turn. Sama dia punya little tiny passive here. Kalau yang diserang itu musuh dari like entity atau air, itu dia dapat 10% damage. Itu masih normal, masih nggak pusing. Coba kita cek Blade Lineage Merceau supaya lo tahu kenapa gue bisa bilang bacanya teliti. Harus teliti banget baca skill Limbus. Kenapa gue bilang teliti? Soalnya lo tuh harus tahu yang lo baca itu apa. Contoh, Blade Lineage Merceau. Gue nggak bakal baca skill ya, cuma gue bakal baca pasif ya. Kenapa? Pasif sedeng. Nah, nih punya 2 Merceau. Ini aja bikin orang pusing pas pertama kali mereka lihat skill ini apa pasif ya. Kenapa? Kalau misalkan di battle ini ya, Merceau itu HP-nya drop to 0, apa di bawah 0 atau istilahnya mati, dia bisa literally nullify damage. Habis itu nggak bisa di drop ke 1 per encounter, jadi per stage. Terus kalau misalkan unit ini dapat poise, count or potensi atau stack poise atau misalnya aktivasi poise, potensi atau count, itu bakal dibagi ke Blade Lineage unit 2 buat 2 orang yang dari Blade Lineage yang nggak punya poise atau dengan poise yang paling rendah. Tapi kalau dia sama 6 or more Blade Lineage, dia ngasih 2 poise potensi sama 2 poise count terhadap dari 1. Nah, habis itu combat start play sword the sword play of the homeland buat ke semua Blade Lineage. Ini yang bikin Merceau broken.
karena dia nge-support Archetype ya. Nah makanya di video yang sebelum ini yang gue bilang Rodion itu, kalau misalkan Rodion punya skill yang mirip kayak pasif yang kayak gini, itu bakal bikin dia makin guna banget di Leo Association timnya. Terus dia juga punya nih pasif yang kedua, di mana Merso kalau misalkan ally-nya mati, dia basically dapat buff dari mereka buat bikin Merso makin powerful. Tapi kayak ini basically kayak last resort gitulah. Terus ya ini pasti support pasifnya jarang dipakai sih pasti. Tapi basically itu aja. Buat kayak ini yang lo harus cek itu HP, HP mereka, speednya berapa, terus defense level mereka berapa, terus mereka resist sama apa atau fatal sama apa. Terus sama satu lagi yang gue saranin, bawa mereka ke stage, lo perhatiin stagger barnya di mana. Jadi kan setiap unit Limbus itu punya stagger bar, di mana di HP-nya itu ada garis kuning. Kalau misalkan mereka punya lebih dari satu, mereka bukan tanker. Mereka biasanya attacker atau support. Tapi kalau mereka cuma punya satu bar doang, itu berarti mereka tanker. Lo tahu tanker lagi dari mana? Dari aggro. Kalau misalkan kita ke ID yang contohnya ini mana sih? Rhino Muscle. Dia sorry, bukan Rhino Muscle. Rhino Muscle nggak punya aggro. Nah, ini dia manusia yang nggak bisa mati. Dia dapat aggro, di mana ini bakal bikin semua musuh siapapun di mode battle biasa atau after multi battle, di mana Honglu ini nggak bisa bakal ditarget terus sama musuhnya ya. Jadi ini bagus banget buat nge-tank. Dan lihat HP-nya Honglu 235, itu tinggi banget buat ID. Makanya ini orang tuh tanknya gila. Terus kenapa banyak banget kategori kayak karakter ini bisa dibilang tank, karakter ini bisa dibilang support, karakter ini bisa dibilang DPS. Contohnya kayak Harpooner Heathcliff. Mana? Nah, ini dia. Orang ini tank, punya aggro, HP-nya tinggi. Masalahnya dia bisa ngasih damage dari skill 3-nya, dan juga dia punya ini, dimana setiap kali di musuh teman lo di hit sama musuh, dia bakal nambah power maksimal 6 kali itu per hit. Jadi kalau misalkan satu orang di hit plus 1 plus 1. Cuma kalau misalkan itu dari grupnya dia, itu bakal dapat 2. Jadi plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, dan itu bakal jadi gila banget. Ini orang bisa ngasih damage gede. Nah, terus kalau misalkan dia di bawah berapa persen, di sini dibilangin kalau misalkan dia deal 1% more damage setiap 1% missing HP. Itu berarti ini orang bisa ngasih hampir 200%, hampir 100% darahnya dia bisa jadi damage buat di sini. Itu yang harus perhatiin juga. Terus ego, buat ego gue saranin, kalau lo pengen tahu siapa ego mana yang bagus, lo bisa sebenarnya lihat situasi dulu. Sekarang itu seinget gue Sun Shower egonya Yisheng lagi ada di dispenser. Ini wajib diambil. Terus seinget gue ada apa lagi ya? Sama beberapa season 1 ID sama Ego ada juga di dispenser. Tapi kayak gini ini wajib. Terus Fluid Sac itu juga wajib. Fluid Sac Paus buat ini. Terus kalau misalkan lo nanya, wajib nggak sih update 3 atau update 4? Tergantung sama unit atau egonya. Kalau misalkan unitnya perlu banget update 4 ya. Tapi kalau nggak perlu banget, nggak usah, tunggu aja, tahan. Ego, gua saranin kalau misalkan emang lu pengen banget nge-update 4 ego, update 4
yang bakal jadi dapat 7 way. Ini berarti dia bisa target 7 orang atau jadi 5, istilahnya gitulah. Jadi AoE-nya makin gede karena sekarang lo itu udah mulai lawan 6 sampai 7 musuh sekaligus. Lo butuh kayak gini buat nge-clearing musuh atau buat gimmick musuhnya. Apakah musuhnya rollingnya tinggi, lo harus punya ego yang rollingnya setinggi ini buat nge-clash atau juga buat support. Nah, terus juga kalau soal ID, gue pengen misalkan lo bilang, woi, gue punya ID nih, gue pengen nge-update 4, worth it enggak? Tergantung. Sekali lagi gue bilang, contohnya kita cek di sini, ini aja, W Don, balik lagi ke W Don. Kalau misalkan kita ke update 3 di sini, lihat nggak terlalu banyak yang berubah kan dari update 4 ya. Yang berubah apa? Ini line ini, dimana dia bakal dapat coin power, itu bakal bagus. Nah, kalau W Don ini menurut gua itu wajib di update 4-in. Kenapa? Karena teks ini Don bakal dapat coin power dan Don bakal lebih sering menang clash dan bakal lebih cepet lagi buat dapetin 10 charge buat make Rip Space. Contohnya lagi ya, siapa lagi ya yang butuh banget uptime 4, ini mana, Sinclair ini dia butuh banget sama uptime 3, uptime 4-nya. Kenapa? Karena di sini dia itu nggak dapet power sama sekali kecuali dari sini. Kalau misalkan dia lebih cepat 2 dari speed dia lebih cepat dari musuhnya, itu beda 2 doang, dia bakal dapat power. Tapi kalau misalnya kita uptake 4, dia bakal di skill 1 juga bakal dapat teks itu. Cuma mana? Nah, ini max 2 maksimal 2 di update 3. Di update 3 nya nggak ada. Nggak ada. Cuma kalau di update 4 dia ada max 2 sama max 3. Dimana maksudnya ini gimana? Kalau misalkan Sinclair speednya 8, musuhnya speednya 2, berarti kan itu beda berapa tuh? Beda 5 kan? Berarti itu maksimal 2. Berarti Sinclair bakal dapat coin power 2 kali. Yang ini juga sama. Kalau misalkan Sinclair lebih cepat, dia bakal dapat lebih banyak power. Jadi kalau misalkan itu, tolong research dulu ID-nya, apakah perlu atau enggak buat update 4. Sama juga buat ego. Kalau misalkan lo nanya pendapat gue siapa aja yang perlu di update 4, itu basically damage dealer lo yang kayak Spice Bush, Remnant Faust, Magic Bullet Otis, Enclair, Sinclair, W Ryoshu, W Don, Harpooner Heathcliff, Bloodliners Merceau, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang bakal jadi main damage dealer atau main clasher-nya yang clash, itu pastiin update 4. Itu karena bakal ngebantu banget buat menang clash dan ngasih damage. Obviously, karena ya di Olympus itu damage. Walaupun sebenarnya lu bisa mati dalam set ketiga gara-gara oops, I roll tails. Dan jangan lupa pasti insanity lu itu 45. Soalnya itu bakal ngaruh banget buat rolling skill. Soalnya kalau nggak 45, lo bakal punya kemungkinan buat roll tails, dan itu bakal ngeselin banget karena kejadian. Terus juga kalau misalkan lo nanya cara grinding yang enak tuh gimana, apakah gua ke stage yang mereka kasih yang buat ngasih tiket sama yang buat ngasih
eh, apa namanya tuh, shard atau ke mirror dungeon. Kalau menurut gua lo mendingan grinding yang eh, tiket sama shardnya dulu. Kenapa? Lo nggak perlu uptime 4 kalau misalkan baru main. Uptime 3 itu udah uptime 3 level 35 itu udah bisa hampir ngelarin semua konten. Jadi lo nggak perlu takut harus, oh gue harus kejar level 40 uptime 4 nih buat chapter 3. Enggak. Uptime 3 level 35 itu udah pas banget buat akun baru. Usahain login setiap hari, cuma buat daily doang, karena itu bakal ngaruh ke akun lo. Percaya sama gue main dari launch ngaruh. Dan terus kalau misalkan, bang gue pengen ngeluarin duit nih, lu rekomendasinya beli beli lunasi atau apa? Enggak, jangan beli lunasi, please jangan. Lu mendingan kalau yang on budget ya, gue kasih saran beli aja battle pass-nya. Kenapa gue bilang beli battle pass-nya? Satu, eh lu bisa grinding mirror dungeon lebih santai. Ntar pas lu udah lu punya akun yang udah bagus, lu bisa grinding mirror dungeon. Kenapa? Karena battle pass-nya itu bakal ngasih, kalau misalkan lu udah nyelesain semua battle pass-nya, misalkan seingat gue ada levelnya 120 kalau nggak salah, setiap satu level itu lo bakal dapat satu crack buat milih ego shard, buat item yang buat nge-spark ID itu. Nah, cuma kalau lo beli battle pass, lo dapat 2 lagi, jadi lo dapat 3. Jadi gue saranin banget kalau misalkan emang lo pengen ngeluarin duit, battle pass aja udah beli, yang lainnya nggak usah. Kalau misalkan emang mau beli ya silakan, cuma kalau menurut gue, kalau buat orang-orang yang on budget, jangan. Lo mendingan beli battle pass aja, karena itu bakal guna banget. Gue aja baru ngerasain, gue main game ini dari launch belum ngeluarin duit sama sekali, dan akun gue itu kalau lo lihat itu tuh stack banyak unit bagus. Itu gue nggak ngeluarin duit sama sekali, itu gue cuma grinding, simpen donasi yang dikasih gratis setiap maintenance. Kalau misalkan mereka ngasih anniversary atau lagi ada event temple gratis, simpen itu tuh. Lo harus bisa tahu, oh gue mau unit ini tapi kelihatannya gue nggak bisa dapat dalam 10 atau 20 pool. Nah mendingan simpan aja 10 dan grinding aja di Mirror Dungeons. Kalau kata gue sih gitu aja. Terus uh, buat istilahnya apa ya, kalian nih yang bingung banget milih unit, atau misalkan lu sering banget apa lihat tier list, feeling gua kalau misalkan emang lu pengen lihat tier list yang, oh siapa sih unit yang paling bagus atau siapa yang uptime 4-nya itu paling worth it, gua saranin cari channel di YouTube namanya Esgo, atau ada banyak deh YouTuber luar yang ngebahas Limbus. Itu lebih dalam lagi daripada gua, karena gua aja masih suka lupa kayak status efek ini tuh buat apa sih. Gue saranin cari di YouTube banyak yang actually ngomong ya, bukan cuma video showcase kayak Esgu, terus ada lagi Mu Cups, banyak banget. Mungkin gue taruh channel mereka di bawah. uh, Lo harus ikutan mereka juga. Kenapa? Mereka itu bakal lebih update, lebih sering daripada gua, karena anak ini bakal ngilang jadi gua nggak bisa bikin video soal Limbus. Jadi gua mohon banget, buat yang mau main Limbus, uh, game ini tuh free to play banget, dan mereka itu mintanya waktu bukan duit. Kalau misalkan lo rajin daily login, daily quest, mirror dungeon, lu bakal dapet apapun yang lo mau di game ini gratis. Gua nggak bohong. Gua baru season ini doang beli battle pass, dan itu kerasa emang buat apa istilahnya, dapetin unit atau ego dari dispenser. Tapi
ya itu cuma bikin lo makin cepat aja. Sebenarnya nggak perlu, lu bisa nggak perlu beli battle pass dan main itu, karena lo bakal dapet semuanya dalam waktu main game ini selama ya ambillah 6 bulan. Lo 6 bulan itu akun lo tuh satu season lah, berarti tiga bulan kalau nggak salah. 3 bulan itu akun lo tuh udah pasti bagus. Di Limbus itu nggak ada kata-katanya akun lo jelek, ada beberapa, cuma kalau misalkan roll 3 star lo nggak bagus, cuma hampir semuanya itu bisa lo akalin. Kayak banyak banget 2 star ID yang bagus, kayak uh, Kurokomo Honglu, terus ada Blood Lineage Dawn, terus ada kayak uh, She Ismail, terus ada kayak siapa namanya, Remnant Lobotomy Faust, terus ada kayak pokoknya banyak banget 2 star, bahkan bintang satu aja, atau ya bintang satu itu tuh guna buat early game. Mungkin kalau buat late game mungkin agak susah, lu mungkin harus teori crafting sejam 2 jam buat mikirin nih tim ini bakal tahan lama nggak di konten ini. Nah tapi sebenarnya itu aja dari gua, dan gue cuma mau kasih tahu sekali lagi, Limbus itu free to play, lu nggak perlu ngeluarin duit sama sekali, dan game ini bakal ngasih lu banyak banget in return. Kenapa? Karena Project Moon itu bukan game gacha sebenarnya, bukan kompetisi gacha. Mereka itu awalnya tuh ya game developer biasa, dan mereka mau bikin gacha karena ya mereka butuh income. Tapi mereka itu tahu fanbase mereka itu bakal nggak demen sama gacha, makanya mereka bikin sistem dimana basically semuanya bisa lo spark, bisa lo dapetin dengan cara grinding. Jadi orang yang malas ngeluarin duit bisa grinding, orang yang mau duit bisa ngeluarin duit. Jadi company-nya untung di dua sisi. Tapi sekali lagi, Limbus itu free to play, lo nggak perlu ngeluarin duit sama sekali. Dan pastiin aja lo tahu unit mana yang bagus buat lo leveling, dan cek aja di website Limbus Kusogi. Di sini mereka tuh update terus buat ID baru. Atau sedikit gua ada di website lain juga yang ngasih tier list buat Limbus. Cuma kalau saran gua, kalau lo ngeliat tier list Limbus itu lo harus tahu dulu dia kenapa di situ. Kan beberapa game bisa lo lihat tier list kayak oh dia di situ pasti damage-nya gede. Karena di Limbus ini literally lo harus tahu dia ngapain di situ. Apakah dia ngasih damage, dia support, apa dia ngetank. Lo harus tahu. Itu penting banget di Limbus. Karena menurut gue Limbus itu game yang nge-reward lo, yang ngasih hadiah buat lo di mana saat lo tuh sadar kayak oh gue butuh tank, oh gue butuh healer, oh gue butuh support ID yang bisa nge-support archetype yang gue bawa. Lo harus tahu itu supaya lo bisa sukses di game ini. Nah itu yang dari gue. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan gue pengen tahu pendapat kalian apa soal Limbus. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.